Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Putri Cahyawaningsari. Kali ini saya akan membahas mengenai statistika inferensial, yaitu mengenai uji multikolinearitas. Nanti akan ada rekan saya satu lagi yang akan menjelaskan lebih lanjut. Oke. Sebelumnya diskusi kami ini mengenai uji multikolinearitas. Itu mengapa sih perlu adanya uji ini dalam pengambilan pengolahan data? Kita simak baik-baik ya. Oke, yang pertama yaitu apa itu uji multikolinearitas? Jadi, uji multikolinearitas adalah bagian daripada uji asumsi klasik dalam regresi linear berganda. Nah, uji ini itu dipakai untuk melihat apakah memang antar variabel data itu bebas atau independen, atau memang saling berkorealisasi atau berhubungan atau tidak. Nah, model regresi yang baik atau data yang baik itu seharusnya tidak ada korealisasi yang kuat di antara variabel sebebas-bebasnya. Nah, ada yang tahu nggak tujuan uji multikolinearitas itu apa? Yang pertama yaitu mengetahui apakah data itu ada hubungan antar variabel independen di dalam model tersebut. Lalu yang kedua, memastikan setiap variabel atau data itu independen sehingga memberikan informasi yang baru. Jadi bukan mengulang informasi variabel-variabel yang lain. Lalu yang ketiga yaitu menjaga agar model regresi itu valid dan juga dapat dipercaya. Nah, gimana sih caranya mendeteksi multikolinearitas? Nah, dari sini kita dilihat dari dua angka di output regresi data panelnya. Yang pertama itu dari tolerance. Yang kedua itu dari VIV atau variance inflation factor. Rumusnya yaitu VIV sama dengan 1/1R1. Dilihat dari dua angka di output regresi tersebut, kriteria penilaiannya yang pertama, apabila tidak terjadi multikolinearitas, jika memang hasilnya toleransinya itu lebih besar dari 0,1 dan VIV-nya lebih kecil dari 10. Oke teman-teman, terima kasih Kak Putri atas penjelasannya. Kita lanjut lagi. Perkenalkan dulu sebelum melanjutkan. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Jivi Harun, NIM-nya 2410 11 200 282. Akan melanjutkan penjelasan dari Kak Putri, yaitu tentang apa sih dampak multikolinearitas. Nah, jika multikolinearitas terjadi, maka yang pertama, koefisien regresi menjadi tidak stabil. Sedikit perubahan data langsung mengubah hasil regresi. Yang kedua, uji T menjadi tidak signifikan. Padahal, jika diuji secara simple regression, variabel bisa signifikan. Ini terjadi karena variabel bebas saling mempengaruhi, bukan karena tidak berpengaruh ke Y. Sekarang kita lanjut ke solusi multikolinearitas. Jika terdeteksi adanya multikolinearitas yang serius, maka ada beberapa cara yang dapat dilakukan teman-teman sekalian. Yang pertama mengeluarkan variabel independen, yaitu menghapus salah satu variabel independen yang memiliki korelasi tinggi dari model. Nah, yang kedua itu bisa menambah data sampel, yaitu mengumpulkan lebih banyak data untuk diobservasi. Lalu yang ketiga ada mentransformasikan data, yaitu mengubah bentuk data ke logaritma natural, akar kuadrat, atau first difference. Lalu yang keempat ada menggunakan metode analisis lain seperti principal component analysis, disingkat PCA, atau ridge regression. Nah, ini solusi untuk mengatasi multikolinearitas.
Nah, teman-teman nih, di sini kita punya contoh hasil output SPSS uji multikolinearitas. Di sini kita bisa melihat nilai toleransinya ya. Nilai tolerance value-nya itu ada beberapa variabel. Di sini ada variabel harga, variabel promosi, dan kualitas produk. Di sini kita untuk menilai uji multikolinearitas, kita bisa melihat nilai toleransinya dan nilai VIF-nya. Di sini dikatakan bahwa uji multikolinearitas maka diperoleh nilai VIV adalah sebagai berikut. Tolerance value-nya di sini lebih dari 0,1. Di sini bisa kita lihat variabel harganya itu 0,4 ya, ini udah pasti lebih dari 1. Terus ada variabel promosi di sini 0,3, lebih dari 0,1 juga tolerance value-nya. Lalu ada kualitas produknya 0,372, ini lebih dari 0,1. Lalu kita bisa cek nilai VIF-nya. Nilai VIF-nya ini masing-masing variabel kurang dari 10. Di variabel harga ini nilai VIF-nya 2,2, variabel promosi 2,5 sekian, dan kualitas produknya ini 2,6. Ini semuanya di bawah 10. Nah, teman-teman, kalau semua variabel ini tolerance value-nya lebih dari 0,1 dan nilai VIF-nya kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas antar variabel independen. Jadi seperti itu teman-teman, contohnya bisa dilihat di sini, ada contohnya ya. Nah, kesimpulan dari materi ini adalah uji multikolinearitas memastikan bahwa setiap variabel bebas bekerja secara independen, yang artinya tidak saling mempengaruhi secara berlebihan, sehingga model regresi yang dihasilkan lebih stabil, hasil pengujiannya lebih akurat, dan kesimpulan yang diambil dapat dipercaya sebagai dasar analisis maupun pengambilan keputusan. Semoga pertemuan kita bisa menambah ilmu pengetahuan kita di bidang statistik, terutama uji multikolinearitas. Nah,